Halo teman-teman, ketemu lagi di kelas korespondensi bahasa Inggris dengan Budela. Kali ini kita akan membahas mengenai letter of placing order. Jadi, apa sih letter of placing order atau biasanya disebut dengan order letter? Letter of placing order itu adalah surat ketika kita melakukan pesanan. Nah, itu dinamakan letter of placing order. Otherwise known as an order letter. Jadi, ini juga biasanya disebut dengan surat pesanan, ya, atau order letter. A letter of order is a document that confirms the detail of a purchase of goods or service from one party to another. Jadi, dia merupakan satu dokumen yang mengkonfirmasi tentang detail dari pembelian atas barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, maksudnya satu pihak ke pihak yang lain ini apa? Ya, maksudnya adalah pihak pembeli ke pihak penjual. Berarti kira-kira kalau seandainya kita membuat letter of order atau order letter, kira-kira nih yang membuat siapa? Penjual atau pembeli? Jadi, jawabannya teman-teman adalah si pembeli. Nah, ketika materi yang minggu lalu kita sudah membahas tentang sales letter atau uh, surat penawaran, ya kan, penawaran penjualan. Nah, balasannya adalah apabila tertarik atas barang atau jasa tersebut, jadi si pembeli mengirimkan order letter seperti itu. Nah, it usually includes more information about what you are ordering. Jadi biasanya dia itu menyertakan tentang informasi mengenai barang apa atau jasa apa yang kalian pesan. Seperti like quantity, ada kuantitas di sana, berapa banyak jumlahnya, seperti itu ada model number or color. Jadi mau warna apa itu juga disertakan dalam order letter. Lalu juga the payment terms. Jadi dia juga menjelaskan bagaimana cara dia akan membayar dari order tersebut. And the matter in which the products are to be shipped. Nah, dia juga menjelaskan bagaimana produk tersebut akan dikirimkan. Jadi, memang biasanya banyak pembeli itu prefer tentang uh, pengiriman barang apa yang mereka inginkan. Jadi yang menentukan pengiriman barang itu bukan hanya si penjual, tapi si pembeli pun juga berhak untuk menentukan pengiriman seperti apa yang diinginkan, seperti itu, ya. Uh, when the recipient receive this letter, jadi ketika si penerima sudah menerima surat ini ya, sudah menerima surat ini atau surat order letter, they will process the order and send the merchandise. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan surat ini, si penjual akan memproses order yang sudah atau pesanan yang sudah dikirimkan tadi, yang diminta tadi, lalu mengirimkan barang, the goods ya, or the service that they want, seperti itu. Oke, nah, letter of placing orders ini dia biasanya to overcome the disadvantage of buying without saying, feeling, and trying the product. Sellers by mail usually provide pictures and full information, and they offer guarantee and return privilege and provide necessary installation, operation, and service manual. Jadi maksudnya di sini uh, karena mereka melakukan surat menyurat tanpa tahu barangnya secara langsung ya atau servisnya secara langsung dan belum juga merasakan, bahkan mereka juga tidak mencoba ya kan karena belum membeli. Jadi biasanya si penjual ya ini telah mengirimkan surat yang memberikan seperti gambaran dari barang atau produknya seperti apa dengan full information. Nah, dengan informasi yang sangat lengkap dan komplit dan juga mereka biasanya memberikan penawaran dari garansi ya. Biasanya mereka memberikan garansi dan juga memberikan privilege untuk adanya pengembalian apabila memang barangnya tidak sesuai. Dan juga mereka memberikan
instalasi, operasi, dan juga biasanya manual service, seperti itu. Nah, bahkan beberapa produk juga diberikan after sales service, seperti itu. Jadi pembelian service pasca pembelian. Nah, itu untuk letter of placing orders. Oke. Nah, the basic requirement for an order letter. Jadi, teman-teman, ada beberapa persyaratan yang harus ada ketika kita menulis order letter. Yang, per- yang pertama, make the orders not just hints. Maksudnya seperti apa? Jadi, the acceptance of divinite of to sell and over to buy is contractual. The usual beginning of an order is the workplace send me. Nah, seperti itu. Jadi, kalian tuh harus membuat semacam uh, semacam pastian. Nah, maksudnya pasti. Dalam artian ketika kalian menuliskan order ya, kalian harus menuliskan tolong kirimkan barang atau tolong kirimkan jasa yang kalian minta seperti apa. Kan sudah jelas, jangan panjang kali lebar tanpa tahu maksud dari inti order letter kalian itu seperti apa. Nah, makanya make them orders, not just hints. Seperti itu. Lalu, kalian juga harus yang kedua, describe the goods adequately. Maksudnya gimana? Jadi, although the catalog number alone usually identify, except for color and size, give 4 or 5 clean column for information. Jadi kalian tuh harus memberikan semacam penjelasan yang jelas ketika kalian melakukan order. Seperti apa? Contohnya, quantity desire, seperti berapa banyak sih kuantitas yang kalian inginkan. Jangan hanya kalian ingin order barang tersebut, tapi tanpa kalian menjelaskan berapa banyak pieces atau pack atau bottles mungkin dari barang tersebut. Nah, itu kan juga ambigu. Akhirnya yang membaca kan juga bingung. Nah, misal kayak kamu tuh uh, pengen order berapa sih, itu kan akhirnya kita nggak tahu ya. Kayak contoh, please send to us your product of bag, nah misal, atau kirimkan kami produk kalian, kita ngomongin tas ya, nah tapi tasnya berapa, kalau tidak dijelaskan kan juga nggak bisa seperti itu. Lalu juga mungkin katalog item number ya, if any, and katalog page number. Jadi kalau misal si penjualnya ini mengirim katalog, jadi pastikan kalian juga memberikan, biasanya kan setiap produk itu punya item number ya, ada nomornya sendiri. Nah, jadi ketika kalian order, misal kalian order sepatu gitu. Nah, kalau kalian cuma ngomong, uh, I want to place an order of white shoes. Nah, white shoes yang dimaksud itu sepatu putih yang mana? Kan kalau produsen sepatu kan pasti banyak, apalagi kalau cuma ngomong sepatu putih kan itu terlalu ambigu. Berbeda cerita kalau you say about white shoes with item number of like 1, 2, 3, or 5 or 6 like that. Nah, dari situ kan orangnya, oh ternyata yang dimaksud dari white shoes itu yang item numbernya ini loh. Atau kalau nggak gitu, kalian bisa ngomong kayak yang the white shoes in the page of catalog of like mungkin yang ada di halaman katalog nomor 10 mungkin. Nah, seperti itu. Itu untuk penjelasannya yang kedua, oke. Lalu kalian juga bisa yang ketiga menulis write a spirit. Maksudnya apa? Jadi single space paragraph for each item with double spacing between paragraph. Jadi kalian itu ketika menuliskan surat itu juga harus rapi dan mudah dipahami. Dalam artian apa? Ketika kalian memberikan suatu order, tapi order tersebut itu tidak, uh, sorry, ketika order tersebut dalam bentuk paragraf, itu kan akan menyusahkan si pembaca. Benar, bisa dipahami. Cuman kan untuk miss itu sangat gampang sekali. Misal, saya memesan 2 sepatu putih, lalu koma ya, 3 sepatu merah, koma, langsung 4 sepatu hijau, mungkin seperti itu. Itu kan kayak kalau dalam bentuk paragraf, it's not efficient and not make it simple.
Itu akan different kalau misal kalian itu bikin semacam list number, ya. You can like give space dari satu kalimat ke kalimat yang dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Jadi seenggaknya kalau dibuat list kan yang membaca langsung, oh ternyata yang diorder ini kayak gitu. Bisa dipahami ya maksudnya word spirit. Lalu yang keempat adalah make clear how you expect to pay. Jadi if you have not established credit but wants good charge, you should provide credit information with order. If you need a credit or not, or maybe you want COD shipment which costs you more, several methods of remitting are open to you, like check, money, certificate, or cash check, or bank draft, seperti itu. Regardless of how you remit, refer to the remittance if the order and tell is informed amount and intent application. Jadi ketika kalian melakukan order, kalian tuh juga harus jelas bagaimana cara kalian membayar produk tersebut. Misal, if you want to pay by cash, jadi misal kalian mau membayar secara tunai, ya kalian harus menjelaskan bagaimana pembayaran itu kan jadi. Misal, kalian mau COD, ya kan? Berarti kan uh, produk itu akan terbayar ketika sudah sampai di tempat kalian, seperti itu. Atau mungkin kalian mau bayar cash, berarti nunggu barangnya datang terlebih dahulu. Atau mungkin kalian juga mau pakai kredit, seperti itu. Atau mungkin kalian mau termin, bayar berapa kali, atau mungkin berapa hari. Itu juga harus kalian jelaskan ketika membuat order, seperti itu. And the last one, be sure the where or shipment is clear. Nah, kalian sudah order nih, mau order apa, itemnya yang mana, warnanya apa, terus kalian sudah melakukan list dengan baik, lalu kalian sudah menjelaskan bagaimana kamu untuk membayar, then you don't write your address where the shipment will go. Itu kan akan menjadi tanda tanya yang selanjutnya ya, jadi kayak barang ini mau dikirim kemana. Jadi bukan hanya about your letter address, jadi bukan hanya alamat dari surat kalian, tapi kan juga harus ditulis di mana produk tersebut akan dikirim. Karena tidak dapat dipungkiri kalau misal yang mengirim surat adalah kantor pusat, yang mana mungkin ada di Jakarta, ya kan? Lalu ternyata barangnya mau dikirim ke gudang mungkin yang ada di Surabaya. Itu kan dua tempat yang berbeda. Jadi make sure you write your address of shipment clear. Seperti itu. Oke? Okay? Selain address, kalian juga harus menuliskan kapan sih barang tersebut itu harus dikirim. Nah, jadi not just address, but you also have to write when that product will be sent. Okay? Dan how that product will be sent. Seperti yang tadi, mau pakai jasa kirim seperti apa, itu harus kalian jelaskan juga. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, the following are some expression that you may find useful in writing an order letter. Di sini adalah beberapa ekspresi yang mungkin kalian bisa jadikan contoh atau acuan ketika kalian menulis order letter. Contoh yang pertama, thank you for your letter of sales mungkin. Nah, jadi ini seperti bahasan dari surat penawaran produk. Enclosing your current catalog and price list, seperti itu. Jadi ternyata yang mengirimkan surat penawaran tadi itu dia juga mengirimkan lampiran berupa katalog terkini dan juga price list ya, daftar harga. Nah, lalu dia melanjutkan, enclose is my order form. Di lampiran berikutnya adalah order saya mengenai barang apa, seperti itu. Dan yang kedua, to be agree our times of payment are. Jadi dia lagi menjelaskan tentang pembayarannya. Seperti itu. Itu kan juga harus dituliskan ya, tadi ya yang Bella jelaskan tadi bahwa payment itu harus dijelaskan.
Nah, lalu yang ketiga, we expect delivery within. Nah, dia menjelaskan seperti kapan sih pengiriman ini harus dilakukan. Jadi kayak misal within like in the end of June or in the start of this month seperti itu, atau mungkin in the first week, in the second week seperti itu. Lalu juga yang keempat, please inform us at once if there are any problem with delivery. Jadi dia itu menjelaskan bahwa tolong hubungi kami kalau memang terdapat masalah dengan pengiriman seperti itu. Lalu juga please send us acknowledgement of our order. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah uh, mereka mengharapkan balasan dari surat ketika order ini memang sudah diterima oleh si penjual. Jadi untuk memastikan saja bahwa oh memang order saya sudah masuk seperti itu. Lalu the goods should be paid individually in three grades and all numbered. I will be grateful if you will, seperti itu. Jadi contohnya di sini adalah dia itu si pembeli itu mengharapkan bahwa produknya ini bisa di packing dalam 3 krat masing-masing dengan nomornya itu dikelompokkan by number seperti itu. Nah, terus juga I will be grateful if you will. Itu juga seperti permintaan dari pembeli terhadap penjual ya. Itu juga bisa disampaikan di order letter. Sama kayak yang bawah, I would appreciating having seperti itu. Mungkin having a term of payment, mungkin dia mungkin appreciate kalau mendapatkan uh, jangka waktu pembayaran atau mungkin diskon pembayaran. Nah, itu juga bisa ditulis. And the last one, please accept this order for immediate shipment too. Nah, jadi dia menjelaskan kemana pengiriman ini akan dilakukan. Right? I think it will be the last one, the last page of this session today of order sample of letter of order. Di sini ada contoh dari penulisan letter of order. Di sini kalau kita lihat yang menulis adalah seperti yang mengirim surat ini adalah Keller Kitchen and Co. ya, Keller Kitchen Company. Dia mengirimkan surat kepada Mancini Kitchen Equipment. Troy di Mancini, di situ tempat address dari si seller ya. Lalu si pembeli ini menuliskan, Dear Mr. Mancini, we would like to purchase 22. Nah, di sini jelas. Dia menuliskan, kami ingin melakukan pembelian 22, not just they writing the number of 22, but they are also write in alphabet or write in word how to spell 22. So it's make clear about the order letter. Jadi ini akan membuat semakin jelas bahwa yang mereka maksud memang benar 22 seperti itu. Karena 22 di kata-kata dengan angka itu sama. Oke. Okay. Individual stand mixers. Nah, dia pengen melakukan order mixer stand ya dengan model numbernya ini jelas. Karena ketika dia hanya menjelaskan individual stand mixer tanpa ada model, number of item model ini kan akan menjadi masalah. Dia akan berpikir, ini item yang mana ya, stand mixer yang mana ya. Jadi ketika ada kata-kata uh, angka di sini, berarti dia maksudnya stand mixer yang tipe ini, yang model ini seperti itu. Oke. All in the color red. Nah, jelas dia menginginkan semua stand mixer yang dia order itu ada di warna merah. Then we would like you to charge this purchase to the pre-existing account that we have with you. Nah, jadi mereka juga berharap untuk si penjual ini dapat uh, mencharge ya atau mengambil harganya ya, mengambil uangnya itu this purchase pada pembelian ini itu di pre-existing account. Jadi mereka sudah punya account di sana, account kredit di sana. Jadi tinggal nambahkan aja ke pre-existing account-nya.
Nah, dia juga menjelaskan bisnis account-nya, di sini ada nomor kreditnya. Jelas ya, jadi nggak cuman, pre-existing account yang mana. Nah, kalau nyari satu-satu ya kalau yang punyanya, Kellogg's Kitchen and Co. Iya kalau Kellogg's Kitchen ini cuma satu, kalau ada 3 ya kan. Apalagi kalau nama di Indonesia kan mirip-mirip ya. Jadi harus disertakan juga nomornya untuk memberikan kejelasan, seperti itu. We hope to receive this order no later than Friday. Di sini juga dia juga menjelaskan bahwa mereka berharap untuk menerima pesanan ini itu jangan sampai hari Jumat, tanggal 11 November 2009. Berarti pengirimannya jangan sampai Jumat dong, karena apa? Ya mereka berharapnya Jumat ini barangnya sudah diterima, seperti itu. Attached to this letter, please find our preferred shipping method and receiving address. Jadi mereka juga memberikan lampiran pada surat ini tentang bagaimana pengiriman ini akan dilakukan, metodenya, dan juga di mana pengiriman ini akan dilakukan. Seperti itu. Lalu, please confirm that you receive this order by calling us at 232231456 anytime during business hours, Monday to Friday. Jadi mereka juga menginginkan si penjual ini untuk memberikan konfirmasi ketika mereka mendapatkan order ini dengan cara telepon ke nomor tersebut pada jam kerja dari Senin sampai Jumat seperti itu. Dan thank you for your cooperation. Nah, itu baru namanya Killer Kitchen Company. I think it's enough for today's material, teman-teman. I hope you can understand about how to write letter of order and the advantage of writing the letter of order. And don't forget to do your homework and submit it at the classroom. I think it's enough for today ya teman-teman. Itu saja dari Budala. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.